Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom, stay at home ya. Jangan kemana-mana, tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Shalom saudara semua yang kasih Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara gembala. Biarlah melewati suara gembala ini hidup kita semakin diubahkan. Biarlah kerajaan Allah nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi Tuhan. Kehendakmu jadi
Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sudah memuji besarkan namamu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja bersabda melalui hamba-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan dapat mengubah setiap kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin maju di dalam Tuhan, untuk kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, ibu bapak yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ibu bapak dengan ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya ibu bapak sudah siap, sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian ibu bapak menyenangkan hati Tuhan sebagai ukupan dupa yang berbahagia. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kami masing-masing untuk membaca firman Allah. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 dan 15, yaitu judul firman Allah pada pagi hari ini, membayar nasar kepada Tuhan. Sekali lagi, judul firman Allah pada pagi hari ini, membayar nasar kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Persekutuan kami melalui firman Allah pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Hikmat berseleman kepada Daniel, berikan kepada hamba-Mu Yohanes Wali. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi judul firman Allah pada pagi hari ini, yaitu membayar nasar kepada Tuhan. Karena pembacaan kita di dalam ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mempersembahkan syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sini kalau kita berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, Tuhan akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Satu pengalaman yang saya alami mengenai bernasar kepada Tuhan. Pada waktu itu saya mendapatkan berkat rumah sesuai dengan permintaan saya, yaitu rumah itu kecil tahun 90-an pada waktu itu, dan rumah itu seharga 4,6 pada waktu itu, dan rumah itu ternyata kecil, cuma hanya satu kamar dan satu ruang tamu, kamar mandi di belakang, masih ada sisa tanah. Terus saya bersama istri saya berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa, Tuhan berkati. Tuhan sudah memberkati saya rumah kecil dan bisa saya tempati.
Tetapi kalau saya tempati untuk keluarga besar saya tidak cukup Tuhan. Saya berdoa, saya berkata, saya mau bangun rumah ini ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Puji Tuhan, pada waktu itu saya berdoa dengan istri saya. Terus akhirnya saya menemui yaitu founder kita Bapak Ishak Leodawi Santoso. Saya ngomong dengan beliau, Om, saya mau bangun rumah. Dia katakan berdoa ya, kalau ada tanda 3 kali mulailah pembangunan itu. Puji Tuhan, benar saudaraku. Apa yang dikatakan founder kita itu saya ikuti. Saya tunggu, yaitu tanda daripada Tuhan. Sampai 3 kali, ya sekali dapat tanda puji Tuhan, 2 kali dapat tanda puji Tuhan, 3 kali dapat tanda puji Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Saya bersama istri saya sudah ada tanda 3 kali. Ayo kita mulai membangun rumah ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kami percaya kita orang yang beriman. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan saudara. Saya ngomong kepada Tuhan, kalau rumah ini sudah selesai, sudah bagus semuanya, saya bernasar, yaitu saya akan biston ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong saya. Benar saudara-saudara, pembangunan itu yaitu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, tidak hutang sana sini, tidak. Berkat itu ada saya butuh ada, saya butuh ini ada. Kami percaya kalau Tuhan yang memulai pembangunan rumah saya, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Tuhan tidak akan memperlukan. Saya bernasar, wes mari kita bisa ucapan syukur. Lalu apa terjadi? Benar saudara-saudara. Akhirnya rumah itu jadi bagus, menjadi 3 kamar dan 1 ruang tamu dan 1 dapur dan kamar mandi. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Nasar saya belum saya penuhi. Ya. Tak undur terus. Ya. Saya undur terus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menegur saya bersama istri saya. Waktu saya mau doa pagi ke Embong Living dari rumah saya di Lembah Harapan, dalam perjalanan apa yang terjadi? Kaki istri saya kena rantai sepeda yang belakang. Akhirnya seperti sepatu terbelah gitu, kulitnya. Waduh, saya sampai rasanya gimana gitu ya. Darahnya mengalir terus. Langsung saya katakan kepada istri saya, kuatkan, ayo kita ke rumah sakit. Saya bawa ke UGD RKZ, langsung ditangani pada waktu itu. Langsung ditangani, dibersihkan semuanya, dijahit semuanya. Lalu saya introspeksi, Tuhan ampuni saya. Mengapa ini sampai terjadi? Karena saya mengundur-undur. Ya tidak membayar nasar, nasarnya itu. Tapi akhirnya saya ngomong, Tuhan, kalau istri saya sudah sembuh kakinya, bisa berjalan, nasar tak bayar. Benar saudara-saudara. Akhirnya istri saya disembuhkan Tuhan, kakinya bisa berjalan berapa bulan kemudian. Tadinya pakai tongkat, tidak pakai tongkat, bisa berjalan, tak bayar nasarnya. Ya. Puji Tuhan, setelah saya membayar nasar, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, saya sudah tidak mempunyai hutang. Begitu juga kepada ibu bapak. Kalau sudah bernasar kepada Tuhan, bayarlah nasarnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda seperti saya, istri saya menjadi korban kakinya. Untung Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan pun jatuh nggak sampai tergeletak. Iya, akhirnya bisa disembuhkan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di Alkitab ada salah satu contoh, ya. Di dalam, kita ingat di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Demikian firman Allah. Nasar Yefta, itu
Yefta bernasar. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakar. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minet, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel, ke Ramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tinggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi tragedisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungannya. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Puji Tuhan. Ini salah satu contoh juga, yaitu Yefta telah bernasar kepada Tuhan. Yefta telah ngomong kepada Tuhan, kalau Bani Amon itu bisa dikalahkan, ya semuanya kalah. Sampai 20 daerah pun dikalahkan oleh Yefta, sehingga Yefta mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Karena Yefta sudah bernasar, sampai aku menang. Nanti jikalau aku pulang, apa yang keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Menurut pikiran manusia, ya, itu mungkin yang keluar mungkin anjingnya atau kucingnya atau siapapun yang keluar itu akan dipersembahkan. Itu menurut pikiran manusia. Tapi tidak, saudara. Malah anaknya sendiri perempuan itu menyongsong dia dengan bergembira, dia membawakan rebana menyongsong bahwa Yefta telah mendapatkan kemenangan, mengalahkan orang-orang, yaitu di dalam peperangan itu pada waktu itu. Apa yang terjadi, saudara? Yefta tetap membayar, anaknya tetap dikorbankan, karena mulut Yefta sudah berkata, "Aku akan bernasar. Apa yang keluar dari rumahku, yang pertama yang keluar itu, jika aku mendapatkan kemenangan dari musuh-musuhku,
itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Nasar yang tak diberi, yaitu dibayar dengan lunas. Tetapi anak perempuannya diberikan kesempatan untuk 2 bulan. Akhirnya setelah 2 bulan, anak perempuan Yefta itu dipersembahkan ya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Puji Tuhan. Begitu juga untuk ibu bapak, saya ingatkan, kalau ibu bapak sudah bernasar kepada Tuhan, bayarlah nasar itu. Jangan tunda-tunda. Seperti Yefta ini, dia konsisten. Apa yang keluar dari rumahku, jika aku menang berperang nanti, akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ternyata anak perempuannya yang keluar menari-nari menyambut dengan gembira. Anaknya Yefta itu dipersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam kitab Mazmur 56. Kitab Mazmur 56 ayatnya yang ke-13 dan 14. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah, di sini nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Yefta melaksanakan ini. Puji Tuhan, saya juga sudah saya laksanakan. Saya nggak punya utang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang bagian yang selanjutnya, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Di samping kita bersyukur, mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan, membayar nasar, kita muliakan Allah. Dan di sini katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Jadi saudara harus tetap mengucap syukur dalam segala hal, keadaan apapun, tetap mengucap syukur. Apalagi menghadapi pandemi COVID-19 virus corona ini, banyak orang yang susah. Kita harus tampil beda, kita harus mengucap syukur. Memang semua ini seizin daripada Tuhan. Virus corona ini bukan datangnya dengan tiba-tiba untuk Indonesia saja, tidak, untuk dunia, untuk dinikmati. Seperti panas ini dinikmati bersama, seperti malam juga dipanasi bersama, bulan apapun matahari dinikmati bersama. Begitu juga virus corona ini. Kita harus berjaga-jaga, harus yaitu bisa mengucap syukur. Di samping kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah berikan sehat, di samping saudara sehat, saudara harus mentaati aturan-aturan yang ada. Harus kita pakai masker kalau keluar rumah, harus jaga jarak, harus sering cuci tangan, harus kita mentaati, karena masker yang saudara pakai itu melindungi saya, masker yang saya pakai juga melindungi saudara saya. Jadi kita tetap mengucap syukur kalau saat ini saudara diberikan sehat, ini kemurahan daripada Tuhan. Itu yang harus kita syukuri. Kalau kita bersyukur, kita muliakan Tuhan. Jangan menggerutu, jangan ngomel. Gara-gara virus corona menjadi susah, dan jangan. Kita tetap mengucap syukur. Semua itu seizin daripada Tuhan. Dan selanjutnya, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kalau saudara kepingin selamat, jujurlah jalan saudara, taatilah firman Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Manusia pun tidak mengetahui, tapi Tuhan itu tahu. Mata Tuhan selalu melihat jujur atau tidak. Kalau saudara jujur pasti selamat. Kemanapun saudara nggak akan takut, menghadap siapapun nggak akan takut, karena saudara jujur. Kan di sini katakan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jujur, seperti yang tak jujur. Kalau aku menang dari musuh-musuhku, apa yang keluar
Jikalau aku pulang, apa yang keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dia jujur. Iya. Dia jujur. Ya. Akhirnya apa yang terjadi benar? Anak yang tadi dipersembahkan. Puji Tuhan. Inilah renungan yang singkat ini dalam jadi berkat untuk ibu bapak pada pagi hari ini. Ya, jadi kalau saudara ada kesesakan dalam ayat 15, Mazmur 15, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, Tuhan akan menguburkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kita punya Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan menguburkan, Tuhan pasti akan tolong. Kalau sudah bernasa, bayarlah salah saudara. Puji Tuhan. Inilah renungan yang singkat dalam jadi berkat buat ibu bapak pada pagi hari. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih, terutama hadirat Tuhan lawatan zaman dan kuasanya, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, hadir di rumah tangga kita masing-masing saat ini. Kami percaya melalui persekutuan kami, penyembahan pujian, bersekutu melalui firman Allah, dalam termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Hambanya berhenti berbicara, Roh Kudus akan bicara langsung kepada saudara saya. Terima kasih Bapak di surga, memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah tangga, seluruh keluarganya, rukun damai sejahtera bahagia, pekerjaannya dijadikan berhasil, usahanya apapun dikerjakan melalui tangannya, Tuhan campur tangan jadikan berhasil. Anak-anaknya yang sekolah, yang bukan dana biarkan kerja, Tuhan akan cukupkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Anaknya yang kuliah pun Tuhan tambahkan nikmat akal budi semuanya. Terima kasih. Anak-anak kita diberkati, menantu kita diberkati, cucu-cucu kita diberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara, tingkat pusat, daerah kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, sebagai Tuhan, hikmat, marifat memberikan para pejabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Dan Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami berada Provinsi Jawa Timur, Ibu Kofifa selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Risma memberkati program kerja Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga masyarakat. Dan puji nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pandemi virus yaitu pandemi COVID-19 virus corona di dalam nama Yesus. Kami tengking, kami katakan keluar dari negeri ini, keluar dari Jawa Timur khususnya, dan besar juga. Terima kasih. Tuhan lindungi negeri ini, Tuhan lindungi Jawa Timur khususnya. Tuhan berkati para dokter selaku relawan garis depan, para perawat juga Tuhan memberkati. Tuhan pakai mereka untuk merawat, untuk memberikan obat-obat kepada yang sakit supaya bisa disembuhkan dan dipulihkan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puja dan puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti surga, berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, berikan mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.
banget suara gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.